Hai sahabat Mamia, welcome back to Mamia Daily Channel. Kali ini Mamia Channel akan mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Rangkaian Sumber Tegangan dan Arus Konstan Catudaya Mode Linier. Silahkan kamu saksikan videonya, catat yang dirasa perlu, dan pelajari contoh-contoh soalnya. Dan silahkan kamu kerjakan latihan pada akhir video ini. Oke, selamat belajar. Pengertian catudaya atau power supply. Catudaya atau power supply disebut juga sebagai adaptor adalah sumber tegangan DC yang digunakan untuk memberikan tegangan atau daya kepada berbagai rangkaian elektronika yang membutuhkan tegangan DC agar dapat beroperasi. Rangkaian pokok dari catudaya tidak lain adalah suatu penyearah, yakni suatu rangkaian yang mengubah sinyal bolak-balik AC menjadi sinyal searah DC. Catudaya linier simetris. Catudaya linier simetris atau polaritas ganda merupakan rangkaian catudaya yang menghasilkan keluaran berupa polaritas ganda, yaitu tegangan positif terhadap ground dan tegangan negatif terhadap ground. Rangkaian catudaya linier simetris secara umum dibangun dari komponen trafo step down CT sebagai penurun tegangan dan mempunyai bagian sekunder simetris. Rangkaian dioda penyearah berupa sistem jembatan atau bridge system, filter, dan rangkaian regulator merupakan IC dengan seri 78XX sebagai regulator tegangan positif dan 79XX sebagai regulator tegangan negatif. Regulator tegangan dengan menggunakan komponen utama IC integrated circuit mempunyai keuntungan karena lebih kompak atau praktis dan umumnya menghasilkan penyetabilan tegangan yang lebih baik. Fungsi-fungsi seperti pengontrol, sampling, komparator, referensi, dan proteksi yang tadinya dikerjakan oleh komponen diskrit sekarang semuanya dirangkai dan dikemas dalam IC. Dua digit angka di belakang 78XX berarti besar tegangan keluaran yang telah distabilkan. IC jenis ini mempunyai 3 buah terminal, yakni masukan atau input, keluaran atau output, dan ground. Prinsip kerja catudaya. 1. Penyearah atau rectifier. Pada rangkaian ini, dioda berperan untuk hanya meneruskan tegangan positif ke beban RL. Ini yang disebut dengan penyearah setengah gelombang atau half wave. Transformator diperlukan untuk menurunkan tegangan AC dari jera-jera listrik pada kumparan primernya menjadi tegangan AC yang lebih kecil pada kumparan sekundernya. Tegangan positif fasa yang pertama diteruskan oleh D1, sedangkan fasa yang berikutnya dilewatkan melalui D2 ke beban R1 dengan CT transformator sebagai common ground. Dengan demikian, beban R1 mendapat suplai tegangan gelombang penuh seperti pada gambar. Gambar di samping adalah rangkaian penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor C yang paralel terhadap beban R. Ternyata dengan filter ini, bentuk gelombang tegangan keluarnya bisa menjadi rata. Gambar ini menunjukkan bentuk keluaran tegangan DC dari rangkaian penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor. Garis BC kira-kira adalah garis lurus dengan kemiringan tertentu, di mana pada keadaan ini arus untuk beban R1 dicatu oleh tegangan kapasitor. Sebenarnya garis BC bukanlah garis lurus, tetapi eksponensial sesuai dengan sifat pengosongan kapasitor.
regulator. Rangkaian regulator yang paling sederhana ditunjukkan pada gambar berikut. Pada rangkaian ini, Zener bekerja pada daerah breakdown sehingga menghasilkan tegangan output yang sama dengan tegangan Zener atau V out sama dengan Vz. Namun, rangkaian ini hanya bermanfaat jika arus beban tidak lebih dari 50 mA. Prinsip kerja satu daya yang seperti ini disebut shunt regulator. Salah satu ciri khasnya adalah komponen regulator yang paralel dengan beban. Ciri lain dari shunt regulator adalah rentan terhadap short circuit. Perhatikan, jika Vout terhubung singkat, maka arusnya tetap atau I sama dengan Vin per R1. Di samping regulator shunt, ada juga yang disebut dengan regulator seri. Prinsip utama regulator seri seperti pada rangkaian di samping ini. Besar arus AC akan berbanding lurus terhadap arus IB atau dirumuskan dengan ST sama dengan IB. Untuk keperluan itu, transistor Q1 yang dipakai bisa diganti dengan transistor Darlington yang biasanya memiliki nilai B yang cukup besar. Dengan transistor Darlington, arus base yang kecil bisa menghasilkan arus IC yang lebih besar. Teknik regulasi yang lebih baik lagi adalah dengan menggunakan op-amp untuk mendrive transistor Q, seperti pada rangkaian gambar di samping. Diode Zener di sini tidak langsung memberi umpan ke transistor Q, melainkan sebagai tegangan referensi bagi op-amp IC1. Jika tegangan keluar Vout menaik, maka tegangan Vin juga akan menaik sampai tegangan ini sama dengan tegangan referensi Vz. Demikian sebaliknya, jika tegangan keluar Vout menurun, misalnya karena suplai arus ke beban meningkat, op-amp akan menjaga kestabilan di titik referensi Vz dengan memberi arus IB ke transistor Q1. Pada rangkaian ini, tegangan output dapat diatur dengan mengatur besar R1 dan R2. Sekarang, mestinya tidak perlu susah payah lagi mencari op-amp, transistor dan komponen lainnya untuk merelasikan rangkaian regulator seperti di atas, karena rangkaian semacam ini sudah dikemas menjadi satu IC regulator tegangan tetap. Saat ini sudah banyak dikenal komponen seri 78XX sebagai regulator tegangan tetap positif dan seri 79XX yang merupakan regulator untuk tegangan tetap negatif. Bahkan komponen ini biasanya sudah dilengkapi dengan pembatas arus atau current limiter dan juga pembatas suhu atau thermal shutdown. Komponen ini hanya 3 pin dan dengan menambah beberapa komponen saja sudah dapat menjadi rangkaian satu daya yang terregulasi dengan baik. Misalnya 7805 adalah regulator untuk mendapat tegangan 5 volt, 7812 regulator tegangan 12 volt, dan seterusnya. Sedangkan seri 79XX misalnya adalah 7905 dan 7912 yang berturut-turut adalah regulator tegangan negatif 5 dan 12 volt. Selain dari regulator tegangan tetap, ada juga IC regulator yang tegangannya dapat diatur. Prinsipnya sama dengan regulator op-amp yang dikemas dalam satu IC, misalnya LM317 untuk regulator variabel positif dan LM337 untuk regulator variabel negatif. Bedanya, resistor R1 dan R2 ada di luar IC,
Hanya saja perlu diketahui supaya rangkaian regulator dengan IC tersebut bisa bekerja, tegangan input harus lebih besar dari tegangan output regulatornya. Biasanya perbedaan tegangan V-in terdapat terhadap V-out yang direkomendasikan ada di dalam datasheet komponen tersebut. Pemakaian heat sink atau aluminium pendingin dianjurkan jika komponen ini dipakai untuk mencakup arus yang besar. Di dalam datasheet, komponen seperti ini maksimum bisa melewati arus mencapai 1 ampere. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan atau rangkuman. Yang pertama, catu daya atau power supply disebut juga sebagai adaptor adalah sumber tegangan DC yang digunakan untuk memberikan tegangan atau daya kepada berbagai rangkaian elektronika yang membutuhkan tegangan DC agar dapat beroperasi. Rangkaian pokok dari catu daya tidak lain adalah suatu penyearah, yakni suatu rangkaian yang mengubah sinyal bolak-balik atau AC menjadi sinyal searah atau DC. Yang kedua, catu daya linear simetris atau polaritas ganda merupakan rangkaian catu daya yang menghasilkan keluaran berupa polaritas ganda, yaitu tegangan positif terhadap ground dan tegangan negatif terhadap ground. Rangkaian catu daya linear simetris secara umum dibangun dari komponen trafo step down CT sebagai penurun tegangan yang mempunyai bagian sekunder simetris, rangkaian dada penyearah berupa sistem jembatan atau bridge system, filter, dan rangkaian regulator menggunakan IC dengan seri 78XX sebagai regulator tegangan positif dan 79XX sebagai regulator tegangan negatif. Ketiga, rangkaian regulator tegangan dengan menggunakan komponen utama IC atau integrated circuit mempunyai keuntungan karena lebih praktis dan umumnya menghasilkan penyetabilan tegangan yang lebih baik. Fungsi-fungsi seperti pengontrol, sampling, komparator, referensi, dan proteksi yang tadinya dikerjakan oleh komponen discrete sekarang semuanya dirangkai dan dikemas dalam IC. Ada beberapa jenis IC yang menghasilkan tegangan keluaran tetap baik, positif maupun negatif. Ada pula yang menghasilkan tegangan keluaran yang dapat diatur. IC regulator tegangan tipe LM78XX series menghasilkan tegangan tetap positif, sedangkan tipe LM79XX series menghasilkan tegangan tetap negatif. Baik, sekarang kita lanjut ke lembar kerja siswa. Dari paparan video dari awal sampai akhir, kalian sudah bisa menyimpulkan dan sekarang silakan kerjakan lembar kerja. Yang pertama, jelaskan pengertian rangkaian catu daya model linear. Yang kedua, buatlah rangkaian simulasi rangkaian catu daya model linear. Baik, selamat belajar dan selamat bekerja. Semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu bisa melihat video-video yang bermanfaat lainnya di channel ini.